Oke, hari ini kita kedatangan salah satu senior gua di dunia perjersian. Karena salah satu store yang menurut gua paling legit di periode-periode Blokor sangat-sangat naik daun, itu adalah salah satunya nih beliau nih yang punya, yang ngurusin. Nah, Mas Nanda, Halo, apa halo, kabar? baik, Baik baik, ya. baik. Bagaimana kabarnya, Enol? Saya Sehat ya? harus selalu baik. Yes. Puji Tuhan. Karena lagi bulan-bulan paling seru buat saya. Ya, betul. Menanti Penantian dua ya. piala yang sudah lama tidak Betul. mampir ya. Yang satu bahkan belum pernah mampir, Mas. Iya, Ya. sudah pernah sedikit lagi Sedikit ya. lagi ya. Semoga ke Chelsea karena di kesempatan kedua akhirnya berhasil kan. Biasanya gitu. Biasa Tim begitu Inggris ya. yang 2 kali biasa gitu. Walaupun Betul. gua nggak rela sedikit, tapi gue banyak teman-teman Arsenal gue Ya, yang kayak boleh juga sih mereka merasakan yang kita rasakan betul. gitu. Karena lu udah punya dua. Dan gua jujur udah lihat langsung tuh piala lu di Stamford Bridge waktu Oh itu. gitu ya. Memang cukup bikin iri ya karena di displaynya emang di center. Ya, Terus kayak waktu itu sih masih satu. masih satu. Ya, jadi tapi ya memang sangat-sangat legit lah tuh kalau udah punya si kuping besar ya. Yes, Ya. betul. Mas Nanda, by the way, gue mau nanya nih, Yes. langsung aja ya karena mungkin kalau yang followers kita udah tahu lu juga lah beberapa. Ya. Kan gue taunya lu profesional nih. Yes. Lu kerja di salah satu perusahaan marketplace ya. Ya. Sampai sekarang masih? Jadi sebenarnya gini, mungkin gue cerita dikit ya. Boleh, Dari langsung aja. tahun lalu itu kan ada kayak lo tahu ya, kondisi ekonomi lagi turun, terus memang ada efisiensi. Akhirnya salah satu yang kena tuh gue sebenarnya Oh buat lu di layoff. kena? Oh berarti terakhir kita ketemu tuh udah tipis-tipis Terakhir yang kita di mana tuh? di kondangan? Oh iya, itu gue masih. Masih ya? Pokoknya gue Maret tahun lalu lah. Maret Oh, tahun oke. lalu itu gue kena layoff karena emang kebanyakan yang batch senior Oh yang kena gitu. pada saat itu. Oh malah gue pikir lu aman. Enggak, karena ada restrukturisasi yang Oke. udah mungkin sekitar 8 sampai 10 tahunan tuh banyak yang terkena dampak dari krisis ekonomi ini. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya, krisis ekonomi ini benar-benar gawat ya. Ini lumayan real lah ya. Ya, Real. kebijakan itu sebenarnya very mempengaruhi kehidupan kita juga sebenarnya, mau direct maupun indirect. Nah, tapi gue emang udah niat waktu itu gue pengen kayak gue mau resign deh, gue mau fokus di hobi waktu itu. Ya. Jadi gue sempet shifting dari profesional, gue merasa udah burn out mungkin ya, udah capek juga. Gue pengen shifting jadi pekerja kreatif kayak Mas Enol inilah gitu. Kalau saya pekerja kreatifnya sebenarnya juga begitu. Yang ada irisannya Iya, antara ada irisannya, hobi dan betul. juga dari sisi ekonomi. Nah, gitu itu lebih tepat. finansial, betul. Yang beririsan. Gue udah apply itu dulu jadi director musik atau apapun film, karena gue cukup hobi juga di musik dan film. Tapi akhirnya gue kayak gue harus mencari satu titik di mana gue nggak merasa kerja gitu. Oke. Karena gue udah punya jersey Megastore ya, seller jersey dari tahun 2022. Waktu itu Piala Dunia, ini berarti Piala Dunia kedua JMS nih kalau yes. nanti tetap ada. Gue pikir ya udahlah, gue coba ngobrolin bola aja deh gitu. Dan gue lihat kan waktu itu mulai banyak tuh ada Ole dari Grombol keluar sebagai advokatnya Chelsea. Terus juga mulai banyak, walaupun kita lagi struggling ya pada 2022 dan seterusnya itu. Cuma ya udahlah, anyway gue pikir gue no clue at all seperti apa memulai podcast, memulai YouTube, jadi konten kreator. Dan lu tau lah ya, di umur-umur kayak gue gini kan bukan sesuatu yang mudah ya untuk menyelami pola pikir Gen Z. Terus juga ngulik-ngulik platform itu kayaknya, walaupun mungkin di umuran gue semua punya basic gitu, tapi buat terjun langsung dan buat ngulik, monetize dan lain-lain tuh sulit. Akhirnya pelan-pelan gue mulai dengan ala kadarnya. Ya udah, dari situ gue mulai jadi kreator. Dan ya gue lihat lah salah satunya Kultur Kid, lu, terus juga teman-teman yang lain gimana caranya buat into ke audiens gitu-gitu sih. Jadi emang dari zaman tahun lalu bulan Maret tuh gue udah fokus ke sini sih, sembari ya ngerjain jersey juga dan lain-lain gitu. Oke. Ini menarik karena ya ini mungkin terlepas dari algoritma ya, jadi mungkin sedikit bias karena kita memang juga sering connect gitu. Betul. Gue melihat lu tuh salah satu yang cukup proper dan sangat-sangat konsisten, terutama di akun lu yang sekarang namanya Bridge of Blue. Bridge of Blue. Ya, itu juga gue lihat
dari segi followers juga maksudnya naiknya konsisten gitu. Iya. Dan kayaknya secara engagement cukup oke ya. Alhamdulillah. Ya cukup oke. Nah, gue mau nanya juga nih. Ini kalau gue nggak salah, jadi lu juga tolong klarifikasi Boleh, nih. Lu juga ada ngambil hal lain nih, terlepas dari si kreator ini. Iya. Ya kan, which is itu berhubungan juga sama sepak bola. Iya. Nah biar gue nggak salah ngomong, nah itu lu tolong jelasin karena itu yang sangat menarik buat Iya. gue. Karena menurut gue hal ini tuh yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak kreator lain. Iya. Yang secara eksekusi nih, pasti mereka ngomong kan so-called expert, Iya. so-called pandit, so-called si paling tahu klubnya, Iya. so-called si paling tahu taktik dan sepak bola. Iya. Nah boleh lu jelasin yang sisi satu ini nih. Oke, jadi gini, waktu gua mulai menjadi kreator itu kan pasti banyak noise ya dari luar, banyak udah lu tuh udah ketuaan lah buat kayak gini, buat gini-gini. Nah, Muka lu mah muda tahu. nah gue mencoba untuk langsung aim di end-nya. Jadi sesuatu menurut gue ya, sesuatu akan lebih mudah kalau kita tahu goal kita tuh apa. Oke. Jadi kita Tahu ujungnya dulu ya. Yes, Jadi kita tinggal directnya bikin kita ke jalannya. situ. Betul. Kita mau jalannya ke kiri, ke kanan, muter dulu atau apapun, tapi goalnya kita udah tahu. Nah pada saat itu gue memang fokus, gue pengen menjadi seorang sportcaster profesional yang bisa tampil di TV, bisa bawain pertandingan gitu. Nah tentu kan untuk jadi di situ harusnya ada dua faktor yang bisa menunjang. Either lo mantan pemain profesional atau lo mengerti betul permainan itu. Oke. Kalau mantan pemain profesional tentu gue bukan, karena gue basicnya sebenarnya dari waktu gue SMP SMA itu gue basket. Kalau ngomongin basket, ya gue sempat ikut Pornas, Porda yang kayak gitu. Ya mungkin gue bisa untuk mengakselerasikan pertandingan basket. Tapi kalau sepak bola gue gak pernah. Gue cuma fan football doang kan. Oke, tapi lu nonton dari dulu. Gue nonton. Bahkan gue juga main sebenarnya, tapi Nggak nggak seserius basket. Ya nggak sampai ke tingkat kompetisi dalam tanda kutip daerah dan lain-lain lagi. Yang serius lah ya. Iya, nggak yang serius. Nah ditambah gue juga kan sempet cedera dulu. Gue cedera Achilles gue sama kayak Ekitike. Oke, aduh itu memang paling mengerikan ya. Betul. Itu rasanya kayak di tackle dari belakang tapi sebenarnya nggak di tackle gitu ya. Kayak nggak ada orang tiba-tiba jatuh. Jadi gue 2 kali cedera Gue 2 kali cedera kaki kanan tahun pertama itu 2019. Sorry, ini dua-duanya Achilles. Dua-duanya Achilles. Berarti kiri kanan udah nggak ada. Kiri kanan udah operasi. Udah ditarik lagi. Iya, udah ada fabrikasi lah. Luar biasa. 2019 itu gue Achilles, main fun football juga, mini soccer. Waktu gue mau nge-shoot nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Iya betul. Tapi pas gue lagi narik gitu, tiba-tiba kayak ada bunyi puff gitu. Iya. Kayak itu persis kayak Tike. Betul. Dan temen gue juga ada padahal posisinya kiper. Iya. Tiba-tiba dia merasa kayak ada di tackle. Tapi siapa yang mau nekel di belakang gawang? Iya, Ada orang. memang sudden move ya. itu yang bahaya, apalagi kalau udah mulai kita jarang olahraga, terus juga nggak ada apa namanya Pemanasan yang pelumas olahraga. ya, oke, otot kita betul. butuh pelumas kan, Yes, dan itu diproduksi kalau kita rutin olahraga. Ya. Makanya strength training itu paling penting betul. ya di seumuran kita ini ya. Betul. Jadi once lo nggak pernah olahraga, tiba-tiba lo olahraganya intensitas tinggi, nah itu rentan banget buat cedera. Oke. Nah itu gue yang terjadi 2019, akhirnya gue operasi, dan itu juga sebenarnya yang bikin gue bikin jersey sebenarnya. Oh, mengisi kekosongan juga waktu nggak gitu bisa. Iya, karena gue agak aktivitas frustasi karena gue udah nggak, gue merasa walaupun gue bukan pemain profesional ya, tapi gue merasa kayak wah gila, gue nggak bisa main bola lagi nih. Paham kok, itu kan hobi namanya. Iya, akhirnya ya udah gue lampiasin awalnya koleksi baju bola dulu. Itu kesempatan juga lah ya. Iya, waktu itu masih dikit kan sellernya kan. Iya. Paling ya Om Septo, terus Gondes waktu Betul, itu kan. betul, belum banyak. Iya, gue beli. Harganya juga masih murah banget. Ya sebelum Covid tuh masih oke banget ya. Iya. Bahkan waktu gue mulai kultur juga masih sangat santai. Santai banget, kayak MU99 tuh gue bisa under 1 million gue bisa dapat pada saat itu. Jepang 98 yang api. Iya. Itu gue dapet juga under 1.5. Iya, salah. that's right. Itu jadi kayak gila banget. Iya, jadi emang inflasinya tuh gila banget lah ya. Ya itu karena juga demand juga, dan hampir worldwide, bukan cuma di Indonesia sebenarnya itu. Nah akhirnya karena gue kebanyakan, ya udah gue cedera, akhirnya gue jual lagi lah gitu ya. Nah di tahun berikutnya kaki kiri, dua-duanya gue dioperasi, dua-duanya gue disambung. Karena memang ada impact dari olahraga gue sebelumnya waktu masih muda. Bertahun-tahun gue main basket, jadi banyak impact dan tekanan di
tumit itu akhirnya bikin otot gue tuh ada hegelan namanya Hegelan. di Hegelan kaki. tuh apa tuh hegelan? Jadi tumit lu kan gini nih, Mm-mm. sorry ini kan Iya, lantai ini yang betul. nyangkutin. Nah di sini tuh ada tumbuh tulang kayak cabang gitu. Oke. Jadi dia lebih apa ya, lebih loose lah otot Oke. lu di situ. Oke. Jadi kemungkinan cederanya lebih banyak. Dan Emang itu di kiri dan kanan. kiri dan kanan. Pemulihannya kan cukup lama loh Achilles itu loh. Ya 6 yang bulan lebih pasti. Iya, gue 4 bulan waktu itu pakai 4 bulan. crux, nggak bisa jalan sampai akhirnya otot gue mengecil yang kaki dan waktu gue udah dilepas segala macam, kan gue belajar jalan lagi nol. Oke. Jadi gue lupa jalan tuh harus gini. Menapak. Menapak tuh kayak gini jalan, karena kaki gue gini mulu kan. Jadi total itu pemulihan sampai 6 bulan sekarang lah. Sekarang bisa udah main Oh bola udah bisa, lagi. udah bisa lari. Aman ya? Padel aman. Aman. Udah gue Udah coba. padel aman oke lah. Iya, padel aman, tenis aman. Tenis aman. Bola gue takut. Coba Oke. lagi karena takutnya nanti Iya ACL lah mungkin ada apa. trauma-trauma itu Iya. juga walaupun Achilles itu juga bisa terjadi ya di Bisa juga. padel. Karena sudden movement tadi. Lebih karena kalau padel kan kita sendiri-sendiri, nggak ada Hmm. impact tabrakan kan. Nah gue lebih khawatirnya tabrakannya itu Tabrakan, sebenarnya. Kalau kayak Yang penting basket. komunikasi lah padel. Iya. Sampai kiri kanannya. Ayo, gitu. Kalau Iya. ya dan gue juga sekarang mainnya kalau udah terlalu ini gue nggak ngoyo, Iya, udah gue lepasin aja gitu. Udah bukan zamannya ya. Iya, kita kan bukan atlet padel juga Bener, ya, jadi ya bener. udah juga gue lepasin. Oke, Nah, oke. akhirnya gue dari situ dan kejadian gue di layoff tadi, gue merasa kayak ya udah, kayaknya gue harus, gue mungkin bisa ngerti sepak bola, gue bisa menjelaskan, tapi ya kita gue main FM, di FM juga sedikit banyak lo pasti terbantu Terlatih. kan. Dari Iya. FM berapa Mas Nanda main? Gue main dari SMA dulu, Oh, berarti udah lama banget. 2004 berarti. Dulu 2004 ya? masih bukan FM, namanya apa tuh? Ini Championship Manager. Iya, betul, Harusnya ya. Soal gue main tuh 2009. Ya, Championship Manager terus ganti FM Iya, kan. iya. Ya ini mungkin gue setiap tahun gue selalu Iya, iya. cobain Itu, gitu. itu memang bikin pinter ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya, ya kita benar-benar. bisa tahu Paham loh jadi, kita. flow Ya, bola flow, seperti betul, apa. Tapi betul, kan betul. harus ada legitimasi untuk Iya, itu. iya. Nggak Kan. mungkin dong lu bilang di CV lu gue jago Iya. FM. Gue udah ngelatih Chelsea sampai tahun Saya- 2050 gitu kan. Universitas FM gitu Iya, nggak iya. mungkin. Akhirnya gue ngambil lisensi kepelatihan. Oke. Memang kan berjenjang, ada yang D, C, B, A Oke. dan Pro. Itu boleh jelasin nggak? Maksudnya ini kan gue walaupun Ya. gue sangat ngerti bola, tapi di sisi ini gue nggak ngerti karena kepikiran sih ada ya, cuman nggak pernah kepikiran buat ngeseriusin. Iya. Dan gue juga sangat suka tactical, gue sangat suka structure. Bisa jelasin nggak? Maksudnya ini tuh lu sistem prosesnya gimana? Dari first step to stepnya. Oke, Lu jadi apply kemana? kalau sebenarnya yang pro coaching itu dari C sebenarnya. Dari C. Berarti Ya. mulai C nih. Dari D tapi. Oh, dari D. Nah, karena kemarin pas perjamannya Patrick Kluivert itu dibikin Villanesia namanya, Oke. filosofi Indonesia. Nah, itu seluruh grassroots diperbolehkan untuk ngambil license. Jadi dibikinlah lisensi D. Lisensi D ini dalam artian lo sebagai orang awam lo sudah boleh melatih grassroots, SSB, Oke. sekolah, ekskul. Itu di level D. level D. Jadi Sekarang masih berlaku gak? masih Masih ya. Berarti gua bisa melatih grassroots yes. dengan lisensi D. Ya. Tapi itu ikut kursus dulu dong. Ya, lo harus ngambil pelatihannya 1 minggu full 1 minggu dari Jumat. Kalau gua kemarin di Persija. di Persija. Oke. Sebenarnya PSSI itu kan punya cabang-cabang lain. Nah, biasanya mereka yang ngadain, tapi karena Persija ada rekanan atau apa gue lupa. Pokoknya Persija diperbolehkan untuk memberikan lisensi pelatihan. Ya, Itu dibuka berapa lama untuk siapa aja dan biayanya berapa tuh? Kalau Mas Nanda. yang gua waktu itu sekitar 4 jutaan kalau nggak Untuk salah. 1 minggu itu. 1 minggu. Berarti lu juga mulai dari D dong. Iya, gue dari D. Berarti lu D 1 minggu dan Iya. itu lu seminggu itu lu di sana atau bolak-balik atau online apa gimana? Offline, jadi kita Offline. offline, ya di sana itu Setiap hari bolak-balik. yes dari pagi sampai malam. Oke. Jadi dari kita start jam 6 sampai jam 8 malam dan kita harus present buat besok paginya mempersiapkan training metode apa yang harus kita latih di besok. Oh gitu. Itu ya, jadi kita sampai jam 11 sampai jam 12. Jadi capek dan fun banget menurut gue. Itu kalau ada kerjaan asli susah ya? Iya, biasanya cuti. Cuti ya? Dan dari luar kota juga banyak. Banyak ya? Dan ada memang disiapin akomodasi penginapan di situ Oke. mes. Waktu itu Jadi berapa orang Mas yang ikut? Waktu angkatan gua Mas tuh Nanda. kalau nggak salah 30-an ya.
Di tahun 2025 berarti. Ya 2025 betul. 30 orang dari seluruh Indonesia. Ya itu batch keduanya Persija kalau nggak salah. Dan ada yang nggak lulus. Nggak, kalau D semuanya lulus. Dia pasti semua karena itu basic ya. Ya karena itu basic. Tapi itu pun gue baru tahu ternyata dalam proses latihan tim sepak bola, kesuksesan tim sepak bola di lapangan itu bermula dari latihannya. Oh ya harusnya seperti Ya, itu contoh kan. misalnya kayak Liam Rossonier di Chelsea, banyak pemain yang bilang intensitas latihannya nggak ada. Oke. Intensitas latihannya nggak ada. Jadi dia di outputnya di lapangan mereka loyo, lemes, kalah, dibantai. Nah karena memang di Curhat ini. di lisensi D itu lu baru ngeh kalau ternyata buat latihan itu misal lu harus passing 3 kali dan ada orang, lu harus bikin set intensitas yang sesuai dengan pas lu nanti main. Oke. Misalnya lu melawan Manchester City, mereka akan intensitas pressingnya seperti nah itu lu harus create di latihan supaya waktu pemain main di pertandingan itu dia nggak kagok. Oke, berarti Arteta nggak salah tuh pasang YNWA, Nggak salah. pakai lampu. Kalau dia kalah nggak menang itu salah. Pasti Salah jadi ya. gimmick, Benar, jadi lelucon. benar. Tapi kalau Tapi dia kalau menang, menang, genius. it's a genius gitu. Iya Iya, betul. iya. Nah Oke. ternyata itu gue baru tahu sepenting itu latihan. Nah di license day itu kita dididik untuk menjadi seorang pelatih yang betul untuk melatih. Jadi lo bisa deliver poin latihan lo bisa meng-create teknis latihan lo seperti apa, berapa orang yang dibutuhin dan cara mengubah latihan lo ketika lo merasa it's not works gitu. Oke, berarti memang literally bener-bener cara pikirnya, cara mengatasi masalah, solusi itu semua dikasih blueprintnya ya. Betul. Jadi ya kita berlandaskan Villanesia tadi. Villanesia dan iya. ini baru di zaman Patrick Kluivert kemarin. Betul. Kan main 4-3-3 kalau Indonesia pada saat itu ya, pas masih era Patrick Kluivert. Jadi itu yang diturunkan ke grassroots dengan harapan dari awal dari anak U6 itu sudah mengerti cara bermain 4-3-3. Oke. Jadi mereka nggak perlu lagi ganti posisi dan apapun. Oke. Dan Kalau- SSB di Indonesia itu harus punya pelatih yang license supaya Iya, bener gitu supaya legit lah ya. Betul. Kalau untuk ini aku pertanyaan bodoh aja ya, Iya. Mas. Kalau untuk ke mini soccer tuh nanti beda lagi atau sebenarnya bisa di-apply? Karena kan sekarang mungkin kalau untuk angkatan kita ya, main mini soccer tuh jauh lebih lebih ngetren lah. Iya. Ya karena kan sepak bola mungkin lebih susah kumpulin orang, jadwal dan lain-lain. Nah itu mirip-mirip atau harus ada Sama. Jadi kalau sebenarnya mini soccer itu adalah sub taktis di dalam sepak bola juga, Oke. tapi memang intensitasnya berbeda. Jadi ada 11 lawan 11, 7 lawan 7, 5 lawan 5, 3 lawan 3. Itu kita pakai di dalam training latihan metodenya. Jadi ada yang untuk intensitas tinggi kita mainnya 3 lawan 3 supaya mereka lebih kegenjot fisiknya. Ya kayak street football lah. Betul, lebih dan itu mobile dan lain-lain. Iya, tergantung lu mau apa yang dikejar, mau fisik, mau teknis. Kalau teknis mungkin 5 lawan 5 yang lebih complicated lagi pertandingan. Itu benar atau awareness gitu ya. Betul, dan itu ada kok, dan itu bisa kepake nanti karena di 11 lawan 11 itu pun kalau di dunia yang pas gue latihan ya, itu lu harus breakdown menjadi partikel terkecil. 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3. Ya kayak di komik tuh lapangannya dibagi-bagi. Betul. Ya kan? Jadi ada yang khusus latihan apa. Betul. Ya kan? Nah itu akan jadi fondasi lo dalam menentukan pergerakan bola. Oke. Lo mau menangin orang berapa nih 1 lawan 2. Karena ada basicnya lagi lah dalam pertandingan bola itu ya lo harus memenangkan jumlah pemain. Betul. Harus bisa bikin triangle, menangin second ball misalnya gitu-gitu ya. Dan Kalau yang paling penjaga penting gawang? gol. Dan yang penting gol ya end product itu lah. Gitu. Nah, tapi kalau penjaga gawang itu juga ada dikasih tahu juga. Maksudnya Kalau- secara overall gitu. Iya, kalau kemarin belum ya karena belum belum. sampai ke tactical satu tim. Berarti kalau D itu belum. Belum. Oke. Di C kalau nggak salah mulai kelihatan, tapi di C kalau nggak salah tuh pelatihan fisik dan lain-lain. Oke. Mas Nanda sekarang C. Gua baru mau C. Baru mau Iya, C. tahun ini gue mau lanjut lagi ke C karena biayanya lumayan juga. Oh C berapa kali lipat tuh? Kalau nggak salah 10 atau 11 jutaan lah. Oke. Iya, tapi kalau lu Seminggu udah juga. Enggak, kayak 2 minggu kalau yang C. 2 minggu ya. Betul, dan itu ada ujiannya kalau yang C. Berarti bisa nggak lulus. bisa enggak. Iya, bisa nggak Kalau C itu nanti valid kemana udah tuh? Kalau udah punya lisensi C. Setahu gue, ini gue yang dengar ya, gue nggak tahu juga ya.
Kalau C itu bisa melatih jadi coaching tim sebuah klub di Liga Indonesia, Oh, udah bisa. bisa. Liga 1, Liga 1 Liga bisa. Super, udah bisa. Iya, Liga Super bisa. Tapi coachnya, Coach ya, iya, coach bukan coach. bukan head coach dan Bukan head manajer coach, bukan ya. manajer. Jadi misalnya pelatih fisik, Iya, pelatih C. kiper gitu ya. Terus B itu lu udah bisa pegang Liga 2 ke bawah sebagai manajer. Kalau A baru bisa pegang Liga 1. Oke. Tapi kalau ke Asia itu ada lagi Ada lagi AFC Pro namanya. Sama kayak Eropa lah, UEFA Iya, Pro dan lain-lain kayak gitu. Makanya jenjangnya itu jauh sekali ya. Jauh, Pak. Berarti Dan mahal banget. pelatih lo itu juga yang dulu itu hebat juga dong. Udah sampai sana. Ya hebat. Baik dia baik. Baik ya. Guru penjas juga kan. Mas, tapi aku ini menarik banget ya. Aku wah, ini banyak sekali pertanyaan di kepala aku, tapi mungkin satu-satu gitu. Apa yang paling berubah? Mindset apa yang paling berubah setelah Mas Nanda ikut coaching klinik inilah ya bahasanya ya? Iya, betul. Apakah cara Mas Nanda melihat pertandingan atau lebih ke cara Mas Nanda berusaha memahami apa yang terjadi? Karena gini, kan ada orang yang sukanya sebelum pertandingan mereka juga berusaha menerka-nerka nih. Kurang lebih nanti misal Chelsea mainnya gimana, misalnya jangan ngomong yang jago deh. Misalnya Garnacho Iya. perlu dipasang atau enggak. Atau memang Mas lebih kayak oke, gue nonton, gue berusaha menganalisa dan mengerti apa yang mau dilakukan. Misalnya Enzo Fernandez mau ngapain, kenapa sih gue nggak pakai Delap, ya kan, kenapa gue lepas Jackson gitu. Nah, Mas yang mana tuh tipenya? Kalau gue pribadi, karena gue harus menyajikan ke audiens gue preview match dan review match. Iya benar juga. Ya, jadi gue harus paham dan tahu. Tapi landasan gue adalah kemampuan individual pemain sebenarnya. Oke, Nah, bukan jadi- sebagai tim. Bukan, jadi dari tipikal pertandingan yang akan gue jelasin ke audiens, itu gue tarik siapa aja kira-kira Key pemain, player. ya. Dan formasi apa yang dipakai. Kalau kayak Enzo Maresca kan 4-2-3-1. Sekarang kan McFarlane berubah jadi 3-4-3. Nah, gue harus menyesuaikan kira-kira dari ini tuh apa sih sebenarnya yang pengen dia capai. Apa yang mau di-achieve, balik lagi Iya. tadi end produknya apa, Iya, dalam goalnya. setiap pertandingan itu, dari formasi yang dia siapkan dan kira-kira susunan pemainnya seperti apa, kurang lebih gitu. Nah, semenjak gue ikut license itu, mungkin kalau dari secara, gue yakin seluruh pemain atau penonton sepak bola tuh tahu apa yang harus dilakukan tim itu. Makanya kita paling banyak harusnya begini nih, harusnya begini. Betul. Karena nggak salah, itu bener, literally nggak salah. Tapi untuk mengartikulasikan hal tersebut ke dalam mungkin satu penjelasan, nah itu kan butuh pengetahuan dan wawasan. Nah itu yang gue dapat sebenarnya. Oke. Jadi gue lebih mudah mengartikulasikan. Contoh misalnya, Ya, contoh, coba pakai contoh. Eksekusi lu kasih tau gimana. Misalnya contoh ya, coba gue tanya ya. Iya. Misalnya gue memberikan pertanyaan ke lu. ya Menurut lu apakah Garnacho itu pembelian yang perlu atau tidak di Chelsea? wah kalau itu tentu tidak. Oh, tentu tidak. Contoh Langsung. misalnya contoh gini, kenapa gue yakin Liverpool melawan Chelsea ini bisa berhasil imbang? Oh, oke, Karena kemarin rasanya 1 sama ya. Bosen Karena gue tuh. tahu di dalam Liverpool, struktur pertahanan Liverpool itu mereka selalu punya namanya defense collapse. Oke. Dalam setiap Pertandingan. momen. Momen. Ya, dalam satu babak itu mereka kemungkinan besar akan melakukan collapse. Karena Oke. apa? Struktur permainannya tuh nggak agile dari Oke. lini belakang ke lini tengah. Berarti terlalu rigid gitu. Terlalu kaku. luas, terlalu Oh, jauh, terlalu jauh. Ya, Oke, gapnya terlalu jauh. terlalu jauh. Nah, itu yang membuat dia kadang-kadang ada salah passing. Oke. Atau tiba-tiba mereka kena counter attack saat struktur defense-nya belum jadi. Belum jadi ya, lagi transisi Betul, gitu ya. sedang transisi. Nah, yang kayak gitu gue lebih mudah menjelaskan sih. Oke, jadi lu mengerti kenapa Chelsea bisa mencetak gol atau Iya. mencetak gol karena menurut lu ada satu lubang di Iya, ada pertahanan loophole, betul. Liverpool yang selalu ada di setiap pertandingan nih, Betul. most likely Iya, dengan kondisi dia sekarang. Ya, dan itu kan kita bisa lihat kenapa gue bisa bilang bahwa gapnya terlalu jauh, akan ada collapse karena struktur yang benar tuh kayak gini. Kayak gini. Gue tahu basicnya tuh harusnya dia kayak gini. cara Walaupun kayak setiap gini. of course lu ngeliat itu salah di Liverpool karena taktik yang dia apply dong. Maksudnya Iya. kan kalau mungkin ada aja tim yang sengaja melakukan itu. Contoh nih, gue bisa salah ya, gue bisa salah banget karena gue juga of course bukan pernah ikut seperti lu lah dan lain-lain. Tapi gue ingat sekali final MC lawan Chelsea, Manchester City lawan Chelsea final. Yes. Itu kan nggak dipakai tuh Rodri tuh Betul. si City Mm-mm. karena dia merasa
dia mau menang kontrol atau bagaimana lah di final itu. Tapi gue inget banget Mason Mount sama Kai Havertz tuh berhasil nge-bypass tengahnya City. Betul, Dan itulah yang menjadi proses gol betul. Havertz. Satu-satunya gol. Satu-satunya gol. Makanya gue taruh tuh baju di situ. Nanti kita bahas ngobrol dia. ya. Nanti kita bahas dia. Nah itu kan maksud gue sebagai awam, gue melihat itu tuh gue kayak merasa gue mengerti maksud Guardiola. Dan gue juga mengerti bagaimana waktu itu Di Matteo, ya kan? Di Matteo ya. Waktu 2021 Tuchel. Tuchel berusaha memanfaatkan itu. Betul. Jadi gue mengerti, tapi memang untuk menjelaskannya gue tidak bisa sestruktur elu. Betul. Nah jadi yang lu pelajari itu malah Iya. cara untuk menjelaskan itu ya. Betul. Oke. Ya sebenarnya waktu kita ngambil kan beda-beda, ada yang memang Beda-beda. mau jadi pelatih, berkarir. Kalau gue pribadi gue udah dengan niatan gue pengen jadi bisa mengartikulasikan pertandingan Ya sepak itu bola. menarik itu sekali sih. Oke. Uh-uh. Terus kalau gue tanya lu sekarang, pertanyaan yang lebih general deh. Yes. Nggak harus Chelsea gitu kan. Masalah mental dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah klub ya. Mungkin memang nggak dijelasin secara mendalam ya di lisensi D itu ya. Betul. Tapi kan gue sering banget nih sebagai fans Arsenal, gue kan pasti sering diserang adalah Arsenal ini tim yang tidak mempunyai mental. Padahal mental itu tidak kelihatan, dan gue percaya adalah kita main fun football aja nggak mau kalah. Yes. Nggak mungkin pemain-pemain ini datang dengan mentalitas mereka sudah kalah. Karena kalau ngomongnya seperti itu, harusnya Arsenal atau City sudah tidak perlu terlalu takut sama lawan-lawan kayak Burnley, Iya. Bournemouth. Yang maksud gue, Bournemouth masuk Liga Champions itu bonus. Jadi gue rasa mereka kayak ya udah sampai sini udah baik-baik sekali. Tapi kan banyak hal tuh. Kayak sekarang tidak pernah kalah selama tahun 2026 Bournemouth. Apakah 14-15 game ya? Berarti? Iya udah banyak banget Iya, gitu. banyak Dan sekali. memang ngeri kan Bournemouth kan. Jujur kan secara mentalitas kan kita juga nggak tahu nih apakah buat level Bournemouth ini sudah lebih dari Iya. angin segar, jadinya lebih semangat dari Arsenal bahkan. Atau bahkan City yang lebih semangat karena cerita City jarang nih jadi predator. Iya, betul. Seringnya kan City dikejar. Iya. Nah ini lu menjelaskan mental tuh ada ini nggak? Ada kacamata yang bisa lu share nggak? Iya, kalau mental menurut gue memang sesuatu yang harusnya nggak masuk perdebatan dalam dunia punditri ya. Iya, Karena itu mental, ini ada yang ngajarin, gue lupa namanya siapa. Harus paling terakhir tuh. Iya, itu Karena itu list. lazy opinion. Yes, exactly. Jadi memang kalau gue pribadi ya, gue kan juga melakukan riset, bukan berarti gue paling benar juga enggak. Tapi kalau buat apa yang gue yakini, yang paling pertama harus bisa gue jelaskan tuh adalah sisi teknisnya. Bagaimana nih tim bermain dan apa yang pengen di-achieve, itu dulu deh. Nah kedua baru gue technicality pemain, availability dan lain-lain. Baru setelah itu kalau masih ada waktu mungkin sepersekian detik baru ngomongin mental. Tapi mental tuh emang yang gue taruh paling terakhir kalau di gue pribadi. Karena menurut gue mental itu juga, jadi gini, football is a game of mistake. Nggak ada yang benar sebenarnya Game di of football. small margin. Yes. Dan Bukan kayak basket ya, high Iya. scoring game kan. iya, dan lu lihat kayak misalnya contoh Chelsea melawan PSG contoh ya, atau di partai final tahun lalu deh PSG melawan Inter Milan dibantai. Mereka pasti datang dengan, gue yakin sama kemampuan dan tactical yang gue bawa, dan ternyata itu salah gitu. Dan football tuh selalu kayak gitu, nggak ada yang paling benar, nggak ada, semuanya tuh kesalahan. Dan yang paling benar adalah bagaimana belajar dari kesalahan itu dan terus develop. Ya itu juga yang dilakukan Arteta kan, dengan progresnya dia dari 4-2 terus sampai sekarang ke partai final. Nah jadi menurut gue mentality itu adalah sesuatu yang memang jauh banget deh sebenarnya dari permainan sepak bola. Dan mereka tuh nggak se-stres itu loh kayak pemain Arsenal. Gajinya gede banget. Iya, mereka maksudnya habis mungkin tanding hidupnya. kalah ya udah mereka happy aja Ya, gitu. ya. Dan menurut gue mental tuh nggak ada, cuma ternyata si A jauh lebih baik dalam menerapkan technical dan ability para pemain itu Mungkin aja. in dire moments orang ini lebih bisa step up. Ya Betul. kan? Orang bilang kalau bahasanya anak-anak kan lebih punya balls. Yes. Ya kan, dan itu kan memang mungkin juga kita lihat dari level terkecil ya, kayak Betul. maksudnya di sekolah pasti ada anak yang lebih berani, dan jadi maksudnya itu udah terlalu panjang. Dan untuk mensimplify kalau ini tim nggak punya mental tuh menurut gua nggak adil. Betul. Contoh pertandingan Everton melawan City yang baru aja kemarin. Itu kan Everton 3-1 duluan kan.
City katanya udah nggak punya mental nih karena salah passing. Salah passing dia itu bukan karena mental, Betul. tapi karena Technical. technical. Bagaimana Guardiola tuh pengen switch off para pemainnya buat ngambil possession segede mungkin dalam pertandingan itu. Ternyata itu berimpact kepada kurang konsentrasinya Iya, para iya. pemain belakang. Akhirnya back pass gagal, bisa dimanfaatin sama Everton. Nah, jadi kalau kita ngomongin mental, nggak mungkin City bisa tiba-tiba jadi 3-sama gitu. Betul, betul. Itu cuma gue mistake di sini. Oke, gue akan perbaiki di Iya. babak kedua, kita gas lagi. Balik lagi itu lazy opinion yang menurut gue mungkin dikeluarkan oleh orang-orang yang ini maksudnya with all due respect ya, bukannya lu nggak, bukan yang lo bukan kita ngomongin. lebih pinter ya, Enggak. tapi mungkin ya karena mereka juga tidak bisa menjelaskan dan Iya. ya baca-baca hal yang ada di media aja, itu kan paling gampang untuk membuat awam mengerti kan. Ya, bisa Oh, jadi. Arsenal itu bottlers misalnya. Iya. Ya padahal kalau gue sih, kalau lu debat sama gue Arsenal bottlers, gue bilang bottlers tuh kalau musim ini nggak juara udah. Iya. So sebelum-sebelumnya tuh mereka belum pada tahapan itu. Dan waktu 2023-2024 kan itu nggak bottler sama sekali. Betul. Sampai akhir gitu kan. Sampai akhir. Ya, berarti memang hal-hal seperti inilah yang mungkin bisa membuat apa ya, circle kita jadi lebih enak ya kalau ada satu orang kayak lu yang mungkin bisa ngejelasinnya Ya, lebih jadi kalau kita nyaman dalam obrolan show di sepak bola ya kita akan bilang lebih ngalir gitu, lebih banyak tektok kayak gitu. Iya. Dan Arsenal juga benar nggak botless karena mereka berproses squad depth-nya di musim ini. Nah, itu memang udah layak juara gitu. Betul. Kalau dia sampai gak juara berarti Ya, ini baru. ada yang salah dengan Arteta. Betul. Bukan masalah mental juga sebenarnya. Bagaimana Arteta menjalani musim ini, mungkin dia ada salah formasi, mismanagement lah ya. atau salah rotasi dan lain-lain sih. Oke, gue juga ini ngomong ini seru banget sih. Kayak karena jarang juga kita bisa ngobrol sejauh ini Betul. untuk hal yang di level taktik dan lain-lain ya. Iya. Gue juga pernah dengar kan orang bilang tuh saat di depan gawang nggak bisa golin. Itu kan udah kebanyakan salah dari individu pemain. Karena tugas pelatih itu kan adalah membawa lu sampai ke depan gawang dan membawa lu kepada struktur dan tipe permainan yang benar. Untuk maksudnya lu bisa adaptasi di tengah pertandingan, pergantian pemain dan lain-lain. Tapi kalau udah di depan gawang, lu miss chance. Kayak kemarin contoh misalnya Havertz. Ada beberapa chance yang misal contoh final Carabao lah. Ini kita ngomong Havertz lagi ya, dia kan miss chance si Arsenal tuh waktu baru menit 7 atau 8 gitu. Iya betul. Itu kan jelas Arteta sudah berhasil membawa dia sampai depan. Iya. Tapi dia miss chance. Nah, memang hal seperti ini tuh memang lazim. Berarti kayak pelatih-pelatih itu udah tahu kalau mereka memang selalu harus pasang badan. Atau gimana Mas? Maksudnya prosesnya gimana? Karena kan banyak yang langsung pasti nyalahin pelatih. Iya. Oh, pelatih ini nggak bagus nih. Ya kan kayak Ferguson, lu mau Fergie time juga kalau depan gawang waktu itu Solskjaer ke Sleo nggak ada 99, betul. ya kan. Nah ini kalau hal-hal seperti ini ada pemahaman seperti itu nggak sih yang dilakukan di lisensi kemarin? Karena menurut gue tuh hal seperti ini penting. Mindset kan, ini ngomongin mindset, nggak cuma ngomongin teknik. Teknik itu kan teori. Betul. Nah itu ada nggak kayak gitu? Nah kalau di ini gue balik lagi ke gue pribadi ya. Kalau mental gue taruh terakhir, luck itu bisa jadi perbincangan dalam. Oh berarti ini kita bedain ya? Bedain. Oke. Mental itu di terakhir, tapi kalau luck itu memang benar. Tapi kalau kita telisik lagi, luck itu kan dibangun dari rentetan latihan sebelumnya. Lu 1v1 bisa masuk, beruntung nih dia satu. Tapi ada juga loh pemain yang 1v1 nggak bisa masukin. Ada. Karena apa? Mungkin dia memang tidak pernah melatih diri untuk situasi seperti itu. Tapi mungkin ada pemain yang memang dia setiap latihan dia luangkan waktu untuk melatih hal seperti itu. Nah, jadi kita bisa bilang luck juga, tapi ya balik lagi sebenarnya kalau sudah individu per individu itu adalah tingkat apa namanya? Kalau dalam sepak bola tuh kita readiness-nya pemain, match fitness dan lain-lain itu juga mempengaruhi karena itu yang tadi gue bilang membuat dia berlatih dalam situasi tertentu dan lain-lain kan. Kalau pada saat itu kan emang kayak Havertz abis cedera kan. Betul. Secara match fitness mungkin ya, sebaik Gyökeres. Betul. Dan match fitness Haaland. itu perlu kita ketahui bukan soal dia udah bisa berlari apa enggak, dia udah bisa nendang dengan benar apa enggak, tapi dia bisa melewati situasi-situasi krusial dalam satu pertandingan. Itu yang namanya match fitness. Iya. Gitu. Termasuk mindset, awareness, betul, ya kan. Terus mungkin kepekaan ya, kayak mungkin melihat teman atau ngeliat posisi, itu semua berperan gitu ya. Betul. Makanya berarti sangat dangkal untuk kita nunjuk satu sosok saat suatu pertandingannya kan. Karena pertandingan bola itu kan kolektif sebenarnya. Betul. Makanya
Tapi karena itu sulit dipahami dan tidak bisa dijelaskan secara singkat, kalau kayak kita bikin konten-konten di Instagram ya Ya, kita nggak bisa begitu karena nggak betul. laku, ya Betul, kan? harus Karena ada orang show-nya ya. betul orang harus cari scapegoat-nya harus jelas nih. Oh, Iya. ini begini, ya kan? Karena kan of course nih kayak sekarang lu kan ngobrol sama gue gini kan, pasti cara pembawaannya juga berbeda dengan Betul. lu di tackle bebas misalnya. Kayak tackle bebas kan kayaknya kita banyak roasting, banyak Iya. hal yang seru-seruan, which is kalau kita mah udah sama-sama ngerti ya. Mungkin yang kepancing tuh kalian-kalian yang memang mungkin nggak ngerti aja, tapi Iya. memang itu seninya ya. Oke oke, ini wah ini kalau ngomongin ini doang sebenarnya bisa nih. Cuman Boleh, cuman boleh, kita boleh. shifting dikit Yes, biar yes, santai yes. dikit. Mas, gue juga kan gue follow lu pribadi, Iya. IG pribadi. Mm-mm. Gue tuh suka banget tuh waktu lu tuh bikin waktu itu konten A Day in My Life. Itu maksud gue lucu gitu. Selain lucu apa ya? Gue tuh suka kalau ngelihat sosok bapak. Mm-mm. Kan kebetulan lu udah jadi orang tua ya. Yes, betul. Yang bisa menyeimbangkan antara pekerjaan, hobi dan keluarga. Mm-mm. Ya memang lu sekarang udah sibuk dengan si BOB ya gue bilang ya, Bridge of Ya, Budu boleh ini ya. BOB. BOB biar keren lah. Tapi kan lu waktu itu ada masa-masa di mana memang gue juga lu family man lah Yes. ya. Lu sangat family man. Nah, itu lu gue merasa sepak bola itu juga mengajarkan gue Heeh. cara untuk mengajarkan beberapa hal yang baik ke anak gue. Yes. Nah, ada nggak hal-hal kayak gitu yang lu bisa imply banget ke anak lu? Terus cara lu sekarang sama dia tuh spend waktu gimana? Betul. Apalagi kan lu udah sekarang berarti mostly bisa stay at home ya? Iya. Kerjanya lebih santai I'm lah. a professional Husband. bapak rumah tangga. Iya. Tapi kan masih produktif gitu. Nah, itu boleh share gak tentang ini? Anak lu sekarang umur berapa by the way? Yang cowok itu jalan 8 tahun. Oh, udah gede ya? Udah gede dan bisa gua mulai. Dia akan mulai Piala Dunia debutnya ini sekarang. Iya Dia mau bener nonton. lagi umur kita dulu ya. Iya, dia mau nonton dan dia Aduh udah, itu seru banget sih. dia udah mulai suka bola. Iya. Padahal gue udah masukin dia sekolah sepak bola tuh dari umur 3 tahun. Oke, Tapi sama kayak mungkin- anak gua. Iya, tapi mungkin emang belum nyampe ya. Iya, Pada iya, saat iya. itu mereka lagi pengen main ini happy-happy. Nah, sekarang dia udah mulai into bola nih dan gue happy banget sebenarnya. Chelsea gak dia? Dia belum Belum declare. bis- Dia sih Barcelona katanya karena ada Oke. Yamal dan dia suka. Iya, Ya iya. dia inilah gen alpha yang lihat short dan lain-lain. Wah, dia suruh balik ke tahun 2009 Iya. dulu coba ya. Nah, ya pokoknya gue happy banget karena satu hal karena gue juga sempat berkompetisi dalam olahraga ya, terutama basket. Itu gue melewati kita udah mau menang, tiba-tiba di kalah, buzzer beater dan lain-lain. Nah, momen itu yang bikin gue merasa kompetisi tuh bisa menumbuhkan lo dan mengembangkan lo sebagai individu. Jadi bukan cuma soal menang kalah, tapi gimana lo overcome kekecewaan. Respon ya. Iya, kesedihan. Nah, itu yang pas gue udah dewasa, itu yang gue rasakan ngebantu banget buat gue melewati karir profesional, individu, urusan personal gitu. Karena kita kan mentok sana sini, Iya, kita iya, harus iya. gagal, kita harus berusaha lagi. Nah, itu yang salah satu dan itu yang coba gue salurkan ke anak gue sebenarnya. Tapi nggak bisa langsung ya, karena kan dia juga berproses pasti kan. Tapi dengan dia mau nonton bola aja gue happy banget. Jadi gue bisa nyelipin tuh. Oh kalau kayak gini tuh gini. Jadi dia mengerti oh situasinya tuh begini ya. Dan gue bisa menggambarkan empati sih. Lebih kepada gue pengen ngajarin empati kalau pemain dalam situasi kayak gitu tuh rasanya tuh kayak gini loh gitu. Iya, iya. Jadi dia juga bisa berempati juga sih. Apalagi kalau misalnya dia lebih ngerti, kita bisa ngomong kalau memang life is not about football juga. Iya, There's betul. something greater than football ya. Betul, Jadi exactly. kayak misalnya contoh ada masalah-masalah yang kayak waktu itu Ronaldo misalnya orang tuanya meninggal atau Iya. sakit ya kan. Kayak sekarang nih Trossard juga lagi ada masalah di Arsenal gitu kan. Betul. Jadi kan maksudnya mungkin hal-hal ini juga bisa ngajarin. Karena gue yakin gitu loh, maksudnya sepak bola itu mungkin olahraga lain juga ya pastinya ya. Iya. Tapi karena kita memang sangat paling cintai bola, itu tuh indah banget. Karena menurut gue simplifikasi hidup tuh bisa lu lihat saat lu support satu tim atau lu memang sangat suka gitu saat lu mengerti Iya. permainan ini tuh permainan apa, ya kan? Gue kalau inget-inget lagi gitu, threads gue tuh sempet rame Mhm. gara-gara gue nulis. Menurut gue isinya kurang lebih ya, Mhm. anak-anak yang berkompetisi di masa muda itu mempunyai respon dan penerimaan yang lebih baik dibanding anak-anak yang tidak. Ya gue setuju sih. Which is kan kayak ada aja sih, mostly dukung. Kayak itu gue lumayan banyak tuh, ratusan yang ini, terus yang komen juga banyak banget. Mhm. Mostly dukung, tapi ada aja yang biasa lah ya.
yang kontra ya. Yang bukan kontra sih, dia lebih kayak ya kamu bisa ngomong gitu karena itu privilege. Kalau orang yang besok mau makan aja apa aja bingung, tapi kan which is ya itu you don't say ya. Maksudnya kalau kita mau berpikir seperti itu terus kan Iya, pasti nggak nggak bisa juga. kemana-mana, Iya, betul. pemikiran nggak kemana-mana. Tapi memang akhirnya datang tuh, oh anak saya dulu taekwondo, anak saya basket, anak saya pingpong, anak saya bowling. Nah jadi maksud gue sangat tertarik kenapa gue pengen mendalami yang ya mungkin someday ya, someday, definitely nggak dalam waktu dekat gitu. Itu menarik banget, terutama mungkin dari segi psikologinya, Mas. Iya. Karena kayaknya kalau teknik ya, gue rasa lu baca buku The Pyramid of Football tuh juga lu udah pinter lah, Iya, udah bisa. ya kan? Lu baca bukunya ini deh, Vardy deh, lagi ada di Netflix kan ya. Lagi keluar. Gue rasa lu baca ceritanya Leicester aja, udah banyak yang bisa lu petik gitu. Tapi itu kan balik lagi juga cerita, jadi kayak baca fiction kan lo, sebenarnya kan. Lu kayak baca komik, cuman kebetulan ini nyata aja. Ya lu cuma bisa ngelihat kayak oh ini tim underdog, oh hebat ya. Oh cara si Ranieri apa ya, naikin mentalnya tuh dengan beliin pizza, apa dilidong gitu kan. Itu tapi kan itu kan abstrak. Nggak ada pemikiran yang oh iya nih lu kalau lagi kondisi begini overcome-nya gimana, Iya. cara ngatasinnya gimana, ya kan, adaptasinya apa, obstacle kayak begini tuh gimana. Makanya gue tuh suka banget komik Giant Killing, kalau lu tahu. Karena itu komik tuh ngomongin fokusnya ke pelatih. Dan pelatih itu sebenarnya gue lihat tuh mirip Arteta sekarang. Karena ceritanya mantan pemain lagi mau bawa timnya juara, padahal tadinya tim pesakitan juga. Oh. Gitu. Jadi hal-hal itu tuh yang gue, dan Yes. pasti ke anak juga bisa kita bawa kan. Iya. Value-value-nya kan. Iya. Kalau gue setuju sih, gue setuju kayak yang gue bilang tadi, olahraga berkompetisi terutama Ya, bukan berkompetisi, cuma- betul, bukan harus cuma berkompetisi. bola atau apapun itu. Karena kalau olahraga orang bilang ntar cari keringet Iya, ya lari-lari doang iya, gitu berkompetisi bagaimana lu melewati obstacle itu dan Betul. benar faktor manajer itu adalah yang paling mempengaruhi. Kayak gue dulu, gue nggak bisa main basket sebelumnya. kan. Tapi Lu gak bisa main basket. iya, SMP tuh gue nggak bisa main basket. Lu Hanamichi Sakuragi bro. Tapi gue punya semangat, gue pengen waktu SMP. Lu ya. dulu main posisi apa berarti? Dulu gue ganti-ganti, jadi Ganti-ganti. dari center karena gue badannya lumayan gede, Oke. sampai akhirnya gue masuk ke shooter. Oh, kalau Karena, jadi shooting guard jadi malah ya sempet ya. kelas 1 tuh kan gue di antara yang lain lumayan gede. Gede, oke. Nah tapi gue merasa ya udahlah, gue awalnya milih-milih biasa, tapi manajer gue yang melihat, gue bilang gue nggak bisa main basket coach. Ya udah nggak apa-apa, lu main dulu aja latihan gini sampai akhirnya di satu titik dulu tuh ada drama Double Five Double Six. Oh anjir sumpah. Ya tahu gua film itu. Walaupun cheesy ya, Iya, walaupun iya, iya. cheesy, tapi Si Chen Fong nama jagoannya. Karena gua juga nonton. dribbling Iya, belakang. Nah, iya. itu salah satu yang bikin gua Nama dramanya apa lagi gue lupa deh, pokoknya apalah yang dia gambar-gambar apel. Iya. gitu. Itu Tahu mau gua. nggak mau salah satu yang bikin gua merasa gue kayak harus bisa main basket. Bukan komik Slam Dunk bro, biar keren dikit. Belum, gitu. belum. Belum baca ya. Nah setelah gue into basket, Tapi gua nonton lagi itu. iya. Setelah gue into basket baru gue baca Slam Dunk, Hanamichi Sakuragi. Nah dari situ gue merasa dan Lu merasa gua lah Hanamichi. gak satu pesan dari coach gue waktu itu ya. Kalau lu mau cepat bisa, lu harus extra miles. Persis. Kalau kita Sakuragi. latihannya, iya Rabu sama Senin, ya lu di hari lain di luar lu ini. Nah itu gue lakuin dan bener, turns out gue juga nggak tahu endingnya kemana. Turns out gue ternyata terpilih jadi pemain utama. Terus gue ternyata bisa, ya lumayan ya, maksudnya step up karirnya, ditarik daerah, Iya, sampai ke apa awalnya provinsi, daerah dulu terus provinsi dan lain-lain. Dan Lu di Jakarta tapi dulu. enggak, gue kan dulu belajarnya di Bengkulu, terus gue pordanya di Palembang. Palembang. Sumsel. Oke, ya. Dan nggak banyak orang bisa nyampe titik itu aja, nggak banyak. Iya. Ya, sejago-jagonya temen kita yang main basket atau sepak bola nggak banyak yang bisa nyampe ke titik itu. Iya, dan itu gue gila-gilaan banget sih. Gue sampai, ya mungkin karena gue tipenya gue nggak mau jadi pemain cadangan ya. Jadi gue selalu extra miles. Sama sampai saat ini juga gue selalu menerapkan itu. Kalau gue nggak ngerti ya gue harus do something to understand dan overcome itu. Dan itu gue dapetin dari kompetisi tadi sih. Ya. Kalau di film Breaking Bad itu no half measures. Ah, itu Nonton nggak? Nonton dong. Ya. Berarti kita harus full measures. Heisenberg. Katanya nih kasus-kasus sekarang katanya ini nih, You Better Call Saul. Iya, banyak.
Aduh panjang sih kita kalau mau bahas jangan, itu jangan, ya. jangan ke sana. Bahaya kalau ngomong sana. Tapi bener ya, Better Iya. Call Saul ya. Iya, Kalau betul, ada betul. kalau ada Saul Goodman, aduh. Ya kita gawat udah ini. bisa lihat lah Saul Goodman-nya siapa. Aduh, seru lagi ngomongin itu. Jangan, bahaya. Ntar itu offset beneran itu. Yes. Ya, oke. Wah, ini bisa 2 sesi. Gue panggil lu lagi deh ntar. Boleh, Ya. boleh. Nyebrang ke Chelsea lagi dikit. Yes. Gue sempet kayak harusnya beberapa kali juga gue udah mengeluarkan statement ini. Tapi gue lupa bahkan gue udah ngomongin di podcast atau belum. Gue merasa ini gue sebagai fans sepak bola. Gue lagi di titik dimana bukan karena Arsenal berprestasi ya, tapi gue bahkan belum ada prestasi kan, peringkat 2 dan FA Community Shield itu masih sangat tidak di bawah standar lah ya. Tapi gue bilang gue tuh bersyukur sekali menjadi fans Arsenal. Ya singkat ceritanya adalah karena gue merasa Arsenal ini dijalankan dengan benar, terutama di era Arsene Wenger dan Arteta. Ya sejelek-jeleknya Wenger setelah pindah ke Emirates kan dia melakukan hal yang benar menurut gue. Ya walaupun gue nggak ngerti lah apa yang membuat dia tuh harus melepas atau berpisah sama Van Persie waktu itu ya. Yeah. Kan itu ceritanya banyak, atau Adebayor mungkin. Tapi kalau ngomongin Chelsea, gue ngelihat Chelsea ini tuh tim yang sangat-sangat unik. Gue lebih memilih untuk mendukung Manchester United. Walaupun enggak ya, gue lebih benci MU. Tapi kayak kalau disuruh milih klub, gue lebih prefer dukung MU daripada Chelsea. Karena Chelsea ini satu kan kita tahu sendiri lah ya, mulai bangkitnya dengan cara apa. Tapi terlepas dari itu kan nggak gini, uang nggak selalu menyelamatkan. Kita bisa lihat Newcastle, PSG itu nggak segampang itu. Yeah. Ya City dan Chelsea bertahun-tahun. Tapi yoyo banget gitu, yoyo klub. Tapi yoyonya bukan degradasi untungnya. Untungnya bukan. Ini kan habis juara sama Conte peringkat 10. Ya. Tiba-tiba juara Europa lagi League. habis itu. Jelek, juara Champions League. Bahkan gue nggak bisa lihat ada pemain yang sekarang bener-bener mendeskripsikan Chelsea selain Reece James. Kayak Cole Palmer kan dari City. Dari City, betul. Dan baru beberapa musim terakhir kayak Arsenal punya sosoknya, MU punya sosoknya. Ya kalau Spurs gue nggak anggap lah ya. Itu tim ayam nggak jelas lah. Ya kan kayak City ya kita dia semua nggak anggap Spurs lah ya dalam perbincangan. Ya, sorry ya apa Mas Ernest ya. Tapi jadi kayak maksud gue Chelsea ini membingungkan. Belum lagi dengan kepemilikannya, pelatihnya. Wah sekarang gini, gimana caranya anak-anak baru kayak misalnya anak lu ngelihat Chelsea. Gue sorry ya, maksudnya ngelihat Chelsea itu apa yang mau dilihat? Betul. Selain ya gue sekarang mungkin ngeliatnya Cole Palmer, ya kan Enzo juga kayaknya setelah ke Chelsea juga agak ya nggak seperti Enzo Fernandez waktu di timnas Argentina dan di klub sebelumnya. Nah, lu menyikapi problematiknya Chelsea ini gimana? Ya gue sih udah pasrah ya sebenarnya. Ya karena kita gini, gue sebagai salah satu bisa. Lu dari kapan dukung Chelsea? 2000. Jadi gue dukung Chelsea itu 2004. Gue baru ini ya? Juara pertama kali 2000. Oh, itu lu udah nonton ya? Ya 2003 2004 kan dia Ranieri tuh. Nah, dari situ ya berarti ya? Ya, tapi gue sebenarnya dari 2001. Dulu gue sempat karena gue emang suka olahraga dan pada saat itu ada tabloid bola kan. Nah teman gue tuh yang suka bola, kan gue basket. Teman gue yang suka bola, lu baca ini nih, waktu itu Piala Dunia 98 kalau nggak salah. 98 ya? Ya, ada poster-poster di tengah-tengahnya. Jadi gue, oh itu sampai 2004, 2006 ya masih ada. Gue beli tuh, gue rutin beli. Terus gue sering nempel-nempelin poster. Keren aja, gue juga nggak tahu sebenarnya. Tapi gue tahu ada Ronaldo, Ronaldinho dan lain-lain lah. Cuma gue gak nonton bola, tapi akhirnya pada satu momen om-om gue tuh pada suka nonton Serie A. Jadi masih nonton, zamannya ya? Ya, Juve dan lain-lain. Nah, waktu 2001 gue pengen kayak gue harus pilih tim deh. Nah, waktu itu karena Chelsea banyak eksodus pemain Serie A ke Inggris nomor dan 25 ya jagoannya. Sering jadi cover. Gue ngeliat keren nih Chelsea nih, bajunya biru dan lain-lain. Nah, akhirnya gue mulai aware terhadap Chelsea, tapi gue belum dukung. Cuma ya gue bilang Chelsea gitu-gitu. Tapi pas juara, nah itu gue baru bener-bener bilang bahwa ya. Apalagi pas Drogba itu salah satu pemain yang bener-bener
Ya, one of the best one of striker the lah best ya. dan idola gue karena Drogba sebenarnya. Gue jadi lihat Chelsea gila nih pemain Iya, gitu. iya, oke. Nah kalau gue lihat sekarang sebenarnya Chelsea ini memang mau nggak mau akan jadi seperti tim-tim lain yang berproses ya. Tapi stand gue adalah sebagai, mungkin gue bisa bilang gue cukup sering menyuarakan Chelsea, gue cukup bikin memberikan opini gue gitu. Stand gue adalah kita nggak mungkin bisa ngubah owner saat ini. Yang bisa kita lakukan sebagai fans menyuarakan apa yang menurut kita benar. Iya, itulah tugas fans yang benar. Betul. Iya. Lu nggak mungkin nuntut ya blue out itu oke, tapi itu adalah salah satu cara lu buat ngepres mereka supaya mereka bikin keputusan yang benar. Yes. Karena kan pasti akan banyak snowball yang terjadi dari noise yang pasti mereka dengar juga. betul proses protes-protes fans. Terus yang paling mungkin kita harus bukan rela ya, maksudnya kita harus juga berproses, tapi gue lebih memilih berproses dengan pelatih atau situasi yang memang kita anggap ideal. Berarti Arteta sebenarnya oke dong. Lu Oke fair-fairan dong. oke banget dong. Oke, gue gak pernah ada masalah sama Arteta. Cuma emang rivalitas Chelsea dan Gimmick aja ya? Iya, Gimmick, Chelsea dan ya. Arsenal aja gitu. Ya. Gue tuh sebenarnya gue potong dikit karena gue sebenarnya juga jatuh cinta dan membuat gue sangat suka sepak bola tuh salah satunya Chelsea yang bikin gue jatuh cinta. Gini, gue dari awal udah didoktrin Dennis Bergkamp, jadi emang udah Arsenal. Oh iya. Tapi di 2002, 2003 dan 2003-2004 itu Chelsea itu menurut gue tim yang keren banget loh. Kudicini, Iya betul. Zola, Hasselbank, Good Johnson, itu gue kayak gila men, ini tim keren loh. Iya. Terus kan bokap gue juga cerita Chelsea itu nggak jago-jago banget. Terus apalagi pas Mutu masuk Adrian, ya kan, tapi kan Adrian Mutu udah cuma jadi orang sebentar, kaya. tapi kan Bener. waktu dia datang tuh wah. Betul, dan maksudnya itu kan udah waktu Chelsea udah naik level. Betul. Tapi sebelumnya kan kayak dulu bokap gue cuman bilang, itu dulu tuh jago gara-gara Ruud Gullit. Betul, 98. Iya, 99. jadi kayak terus bokap gue temennya Belanda lah, Van Basten. Van Basten. Jadi itu memang maksudnya Chelsea tuh sempet kayak, ini tim juga kayak layak didukung nih. Ya, untungnya kagak. Ya, Anda belok dikit ya. Ya, London, gak belok tapi dikit lah, cuman maksudnya sempet tergoda. Ya, Tapi kan memang tahun itu juga yang juara United. United betul. Oke, lanjut. Memang kalau gue lihat Chelsea itu sebenarnya mungkin gue harus meluruskan dulu perspektif bahwa Chelsea itu sukses karena uang. Ya itu mau itu betul. Itu betul tapi tidak sepenuhnya. Ya, tapi jelas. Chelsea itu adalah satu tim yang memang sudah memiliki Eropa, sudah juara FA juga, walaupun memang Premier League belum. Dan itu udah kita dapetin jauh sebelum Abramovich gitu. Dan adanya Abramovich ini namanya? Katalis ya. Inilah dia suntik booster lah, suntik booster. Karena pada saat itu mau nggak mau Chelsea harus disuntik karena dia kan udah bangkrut sebenarnya gitu. Dan itu juga yang bikin gue sebenarnya waktu gue declare Chelsea, temen gue Arsenal semua bro. Enggak MU bro. Enggak, temen gue Arsenal semua pada bagus. Karena 2004 kan oh iya abis berjaya dong. Ya. Wajar. Arsenal dan Liverpool 2004 2005. Iya, abis Liverpool ini Istanbul, Magic of Istanbul itu. Nah, gue bilang gue Chelsea, abis gue. Kemarin sore ini. Nah, ini sebenarnya perspektif yang agak harus kita ubah ya untuk melabeli sebuah fans. Karena menurut gue fans itu mau dia dalam tanda kutip karbit, karena pastilah lu menjadi fans karena ada momentum. Betul, nggak mungkin lu kenapa suka karena feeling aja gitu, nggak mungkin. Kayak PSG juara pasti banyak yang jadi fans ya. Dan wajar-wajar aja menurut wajar lah. semua orang. Siapa yang mau kalah ya kan? Industri ini harus kita support dan kita matiin kan supaya muter terus walaupun udah gede ya. Jangan malah disuruh back off gitu. Iya, lu jangan fans ini PSG, tapi dia pun pasti akan tahu konsekuensinya memilih klub itu gitu. Kayak gue dulu Chelsea juga sama, tapi ya gue karena tak balik lagi gue nggak mau jadi pemain Chelsea, gue belajar tuh. Iya, supaya lo bisa meng-counter beberapa argumen yang terkesannya kurang profesional atau gitu. lazy opinion yang tadi ini ya. Ya kayak Chelsea 2004-2005 itu one of the best team, bro. Kayak belum terpatahkan sampai sekarang ya. Cuman kebobolan 15. Betul. Itu jujur Arsenal gue tidak pernah pede mereka juga bisa mecahin rekor itu. Dulu setengah musim hampir ya. Iya sehampir-hampirnya bro, maksud gue gini, gimana pun Arsenal ini levelnya gini, pressure-nya juga beda. Iya. Dulu kan sosial media belum ada. Betul. Label Chelsea juga belum ada. Chelsea masih tim baru yang baru dimasukin Mourinho, pemain seperti Drogba juga bukan yang so called the real superstar saat itu.
Jadi maksud gue, of course ekspektasinya beda. Sedangkan Arsenal nih, wah, sejuta ekspektasi, Mm-mm. ya kan? Gue nggak bilang David Raya itu the best goalkeeper in the world sekarang ya. Tapi menurut gue dia pasti top 3 lah. Menurut gue, Iya. lu Apalagi bias. kalau dia juara champion sih. Ya, of bisa course. Tapi jadi. maksud gue, lu bias kalau lu bilang dia nggak bagus. Mm. Kayak Gabriel juga. Maksud gue kan kita lihat dia dari bodoh banget gitu 2021, kepalanya masih botak gitu, belum ditanam rambut. Jadi Saliba juga maksudnya di loan sana sini. Jadi kayak maksud gue Arsenal ini proses yang gue suka lah kalau dibanding Chelsea, karena Betul. terlepas dari Arteta juga gue bisa melihat mereka tuh berani ngambil decision yang menurut gue tuh legit gitu. Kayak contohnya Ozil, Aubameyang itu memang maksud gue harus dipangkas pelan-pelan. Mm-mm. Kayak MU sama Bruno gitu. Maksudnya kebetulan hasilnya masih baik nih. Mm. Tapi kalau enggak maksud gue tim tuh harus berani cut off racun. Iya. Ya kan, karena kalau enggak kan orang bilang akan menyebar ke seluruh jajaran dan pada akhirnya nggak membawa kebaikan. Makanya kayak Arne Slot ya, dia mau lama-lama di Liverpool silahkan, ya kan, silahkan aja. Ya nggak apa-apa lah. Saat ini dia Betul. stay dulu aja. Betul, karena menurut gua momentum yang kemarin dia dapatkan itu juga faktornya juga banyak. Terlepas dari tim warisan Klopp, menurut gue kan tahun lalu jujur City sangat tidak perform, Arsenal juga collapse dari segi fitness, ya kan, Chelsea juga sama United masih proses. Ya Spurs temennya United, ya kan. Jadi memang maksud gue faktor seperti ini banyak. Ya kan, fans Liverpool kan sekarang pada akhirnya tidak bisa banyak yang dibanggakan. Iya. Ya kan, hanya dalam waktu kurang lebih nggak nyampe 1 tahun. Iya, belum sampai 1 Gitu kan. tahun. Karena orang bilang roda terus berputar. Yes. Kalau Arsenal berisik dikit boleh lah ya. Boleh dong. Boleh, Boleh oke. dong. Ini terakhir nih. Yes. Pada pengen lebih. Ntar lagi kita lagi ya. Gue Boleh, janji gue boleh, panggil lo boleh. lagi. Kita ngomongin sedikit pemain yang ini. Aduh. Gue dari dia ke Chelsea itu gue udah sedih banget. Hmm. Karena satu, menurut gue dia jago banget waktu di Leverkusen. Yes. Dan menurut gue dia adalah pemain dengan nama paling keren. Iya. kan? Selain Leon Goretzka. Kebetulan dulu Jerman. Iya. Kai Havertz. Wah, itu namanya aja udah menunjukkan sosok pemain jago. Hmm. What do you think about him? Kayak gue kecewa banget loh waktu Chelsea bikin dia agak rusak. Hmm. Dan waktu Arsenal ambil dia, gue nggak ada 1% pun gue menolak loh. Gue mungkin anomali, Hmm. gue niche market nih. Tapi gue sangat senang Arsenal ngambil Kai Havertz. Karena gue ngerti itu tipe yang kayaknya bisa Arteta manfaatkan dengan baik. Yeah. Dan terbukti menurut gue sebenarnya striker paling cocok dengan Arteta dan Arsenal itu sebenarnya Kai Havertz. Hmm. Tapi mungkin yang paling kita butuhkan sekarang Gyökeres. Hmm. Karena memang dia pembeda lah ya. Yes. Nah, what do you think about this player? Apalagi lu sudah punya kacamata yang lebih luas lah sekarang. Ya, kalau menurut gue kayak Havertz dia jago. Waktu datang ke Chelsea kan dia masih raw banget Yes, sebenarnya. Dia masih raw banget. masih muda banget lah. Ya juga. di Bundesliga mungkin memang talent-talent raw seperti itu bisa Banyak ya? excellent, ya bisa cepat banget, eskalasinya cepat gitu. Contoh paling real sekarang adalah Jimmy Gittens di Chelsea. Ya, betul. Itu juga mirip kayak yes. Havertz ceritanya. Excellent di situ. Florian Wirtz juga nggak bisa langsung tune in. Definitely. Sekarang Bahkan pun masih on off ya, juga sampai masih sekarang. sangat on off. Nah jadi memang dia datang sebagai raw material yang ditempa sama Thomas Tuchel pada saat itu. Dan menurut gue nih pemain jago. Gue pun di Chelsea sebenarnya gue tetap pede dia walaupun 2 musim Ya. kontribusinya nggak begitu bisa dibilang bagus, tapi dia ngegolin di Champions League final itu yang menjadi salah satu oh ya udah gitu kayak Torres lah. Walaupun dia kontribusinya nggak ini tapi dia punya nama lah di momen-momen besar. Nah menurut gue kayak Havertz itu adalah salah satu pemain di Chelsea pada saat itu karena kita memang jelek banget ya. Ada Werner waktu itu kan depan-depannya tuh parah banget lah gitu. Werner pun sama. Bundesliga. Iya, dia accelerate cepet. Iya, abis itu ke Premier League KO juga gitu. Itu KO banget sih. Iya, nah tapi gue lihat dia semakin dewasa sebenarnya di Arsenal. Walaupun ya banyak faktor sebenarnya yang gue cukup benci dia karena dia pindah ke Arsenal doang sih. Lu gak benci Madueke bro? Madueke mah wajib. Ya. Kalau Mason Mount dia pindah ke MU. Mereka pindah tuh semua karena situasi sebenarnya kayak paham Havertz, Mason sih. Mount gitu. Jadi Ya. apapun itu ya udah gitu. Tapi kan kita sebagai fans tetap akan against mereka gitu. Ya. Dan Havertz pun kayaknya memang juga udah no hard feeling ya sama Bahkan udah fans benci Chelsea kayaknya sama Chelsea. Iya, kayak dia juga memang kayaknya ada personal ya. Nah, gue yang bikin gue benci banget adalah gol dia yang Iya. itu gue udah dari situ. Karena dia kayak juga sudah tidak mau pusing. Betul. Tapi dia udah langsung
oke, Ya, gua udah draw mau the line. putus hubungan Ini ya. gua Udah adalah burn the Arsenal. bridge ya. Dan Betul. maksud gua berarti mungkin gini loh, Champions League itu kan adalah satu gelar yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Bahkan Ronaldo botak aja nggak punya gitu. Jadi Betul. maksud gua kan dia pasti sadar betul lah. Momen dia di Chelsea itu tuh adalah one of the best moment of his career harusnya. Ya Yes. semoga musim ini bisa lebih baik ya. Gue mau aminin berat Ya. lagi. Ya, but again kan maksud gua dia pasti sadar gitu. Iya. Untuk dia bisa burn the bridge itu kan pasti nggak sembarangan. Iya. Ini orang inteleknya tinggi loh, gue yakin. Ya kan, dia masih muda, dia juga tahu karir dia harusnya masih panjang. Jadi pasti ada faktor yang membuat dia sebegitu dongkolnya juga. Dia Ya, pasti merasa terselamatkan ke Ya Arsenal. mungkin sebenarnya banyak variabel juga ya. Mungkin dari yang kita nggak tahu ya. noise di medsos gitu, mungkin DM atau yang kita emang nggak juga into situ. Tapi gue yakin memang semua ada sebab akibat sih. Iya. Dan dia akhirnya merasa mungkin dulu tuh tanpa gue lu nggak bisa juara loh, Betul, misalnya gitu ya. Bisa juga mungkin songong ya, bisa Iya, aja. lu kok giniin gua, ya udah sekalian deh gua Sekalian, ya. cemplungin badan gua Betul, gitu. betul, ya. Tapi Toh- ya itu sebenarnya beauty of football sih. Ya betul. Itu Baik yang lagi, bikin sepak bola menurut gua jadi lebih menarik gitu. ya. Dan pada akhirnya kan ya life must go on ya. Iya. Sepak bola kan tidak berhenti di hari ini. Betul. Itu makanya orang bilang Patrice Evra bilang next season FC ya emang ada next season bro lu. Ya enggak, emang kayak United lu bagus bro ya. Kan? Iya. Ya paling itu sih Om, thank you Siap, banget thank you obrolannya. banget. Sampai ketemu, nanti Seru. gue janji bakal undang lu lagi. Oke, terima kasih. Thank you.